Nah, biasanya tuh kan kalau di rumah kalau toilet ngebuka ditutup dong. Nah, dan itu aku sama sekali nggak dengar suara siapa-siapa kan. Nggak ada suara nafas, nggak ada apa, ya udah aja hening. Pas aku tutupin toilet, aku lihat orang itu lagi mandi sambil coli dan tanpa suara, beneran kayak nunggu aku sampai datang gitu. Let's go. Berencana Squad, welcome back to Berani Berencana Podcast. Tempatnya anak muda berani lebih tahu soal fakta dan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang Berani Berencana itu adalah tempat konsultasi online anak muda di mana kalian bisa konsul soal alat kontrasepsi ataupun tentang kesehatan reproduksi ataupun tentang hal-hal tabu lainnya yang pengen kalian tahu. Kalian bisa konsul secara gratis, privasi terjaga, dan yang pastinya ditangani oleh konselor yang handal. Oke, hari ini di sesi podcast kita, aku Sisil seperti biasa bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya ya, biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang pastinya menarik banget. Dan hari ini nih ya, kalau ngobrolin soal seks edukasi, pastinya bukan cuman ngomongin soal penetrasi, bukan ngomongin soal IMS, HIV, dan lain-lain, tapi juga berhubungan dengan kekerasan seksual. Dan banyak banget ya tipe kekerasan seksual itu, mulai dari cyberbullying yang terjadi di online, offline seperti catcalling, dan mungkin nanti ke yang lebih yang lebih parahnya lagi bisa sampai ke kasus pemerkosaan gitu. Nah, hari ini mari kita semua tarik nafas karena bintang tamu yang hari ini itu adalah salah satu penyintas kekerasan seksual dan namanya adalah Sam. Halo semuanya. Welcome. Terima kasih Ibu sudah datang. Oke, jadi untuk give konteks ya, sebenarnya Sam ini adalah temanku juga gitu, dan dia adalah salah satu dari educator dari Sicilism gitu. Nah, cuman di sini Sam akan berbagi bersama berbagi cerita gitu ya. Sam, aku pengen memberikan panggung ini buat kamu gitu ya. Maksudnya mau mulai dari manakah kita bercerita, ataukah kita perlu kasih tahu mereka dulu kayak kesibukan atau aktivitas kamu dulu sekarang? Aktivitas aku sekarang adalah jadi educator di Sicilism. Jadi kita berdua nih udah biasa bikin webinar dan mengajar tentang pendidikan seksualitas komprehensif. Gitu sih. Tapi tetap ya, kita tahu teori, tetap aja prakteknya. Iya ya, bahkan maksudnya mungkin nanti cerita yang aku ceritakan ini yang memberikan aku latar belakang untuk terus berbagi di sektor bagian di comprehensive sexuality education. Itu penting banget karena aku mengalami ini gitu. Bahkan setelah kita belajar, udah setahun gitu ya, kita belajar, kita berbagi, masih aja bisa kejadian gitu, bahkan ke teman-teman kita dan kepada diriku sendiri gitu. Boleh tahu nggak sih yang pertama yang lo ingat, yang lo alami pertama kali? Jadi cerita pertamanya itu waktu aku masih kecil, waktu kalau nggak salah itu antara kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Di situ aku belum tahu tuh namanya boundaries, namanya kekerasan seksual, namanya kayak kalau orang tuh nggak boleh megang bagian mana yang privacy dan lain-lain. Pokoknya kan masih minim banget ya zaman dulu gitu. Ingat banget itu sore-sore habis mandi, aku pakai piyama yang celana panjang gitu full, terus lagi nonton kartun, tiba-tiba dari belakang aku dipegangin gitu sama salah satu keluarga aku, dipegangin pundaknya dan dia ngegesek-gesekin penisnya ke pantat. Itu posisinya aku masih pakai celana. Cuman nggak ngertinya pas aku gerak
pundak aku tuh masih dicengkram kenceng banget biar diem. Bayangin itu di ruang tengah yang ada TV-nya gitu. Jadi belum ngerasa terancam yang takut karena posisinya di rumah terus di ruang tengah dan jadinya diam. Tapi habis itu nggak nyaman karena cengkraman pundaknya. Habis itu aku lari dan ya udah dia nggak ngejar. Itu yang pertama. Nah itu aku nggak tahu, cuman yang ada dalam diri tuh barusan itu apa. Gitu kan, nggak tahu. Sebenarnya kalau misalkan disebut takut atau enggak, aku termasuk orang yang ngomong apapun ke ibuku sendiri, ke orang tua gitu. Jadi waktu itu ingat banget dan memang nggak tahu sama sekali. Jadi bahwa nggak itu cerita adalah kekerasan seksual, enggak. Kayak cuman apa itu. Oke. Nah, dulu insting anak-anakku itu jadi menghindari orang itu. Karena sakit dicengkram pundak gitu. Udah itu aja. Dan selama ini memang orang itu tuh ngasih coklat, banyak hal gitu ke aku dan memang sering ngajakin main. Cuman habis dari kejadian itu aku agak narik diri. Nah, dari situ, nggak lama dari situ aku pernah nih disuruh sama nenekku buat nyariin tante. Gitu. Habis itu aku cariin dia. Nah waktu itu tuh aku sampai masuk ke kamar tanteku kan, nyariin karena disuruh. Nah waktu itu aku ngeliat toilet di kamar tanteku tuh terbuka. Aku udah teriak-teriak gitu, nyebutin namanya. Tan di mana? Nggak ada yang jawab sama sekali. Nah pas aku lihat ke kamar, dilihat gini doang. Oh ternyata toiletnya terbuka gitu. Nah biasanya tuh kan kalau di rumah kalau toilet ngebuka ditutup dong. Nah dan itu aku sama sekali nggak dengar suara siapa-siapa kan. Nggak ada suara nafas, nggak ada apa, ya udah aja hening. Pas aku tutupin toilet, aku lihat orang itu lagi mandi sambil coli dan tanpa suara, beneran kayak nunggu aku sampai datang gitu. Dan aku kayak kagetnya diem yang apaan kok nggak ditutup. Aku langsung lari aja dan fix dari situ gak mau ketemu lagi. Dan bersyukurnya adalah memang saat itu udah pisah. Saat itu sama suaminya udah pisah gitu. Jadi dari detik itu gak pernah ketemu lagi, gak pernah diceritain. Pokoknya itu pernah terjadi. Jauh sebelum aku tahu tentang pelecehan seksual. Gitu. Nah dari situ kan itu aku nggak pernah ngomong tuh, cuman ingat banget nih dulu aku waktu itu mens tuh kelas 6. Nah pas udah kelas 6, pas aku mens, ayah tuh ngomong sama aku, bilang bahwa Kak, kamu sekarang udah besar, udah jadi perempuan, udah mens gitu, berarti harus jaga diri, mau sama keluarga, mau sama teman, pokoknya bahkan keluarga pun, ke ayah sekalipun, kamu tetap harus respect dan menganggap kamu tuh perempuan. Gitu. Gak ada tuh kayak maksudnya kalau ayah ke anak jadi boleh megang. Gitu. Itu ayahku sendiri yang ngejelasin. Tapi itu udah terpaut berapa tahun. Nah, cuman di situ aku langsung ngeh bahwa oh iya ya, ayahku sendiri pun menjelaskan bahwa gak ada gitu titik normal di mana sekalipun itu orang tua, dia ayahku gitu, laki-laki, gak boleh megang apapun. Tapi kayak terlampau udah lama. Nah di situ kayak oh oke, udah mulai tahu gitu ada yang namanya privasi tubuh sekalipun itu orang tua. Gitu. Terus nah ini udah. Nah di momen waktu aku ngobrol sama ayahku soal itu, kayak udah lupa, atau mungkin dulu aku gak mau inget-inget kan ya. Kalau anak kecil gitu kayak punya takut, ya dilupain, kayak kita nonton horor dan lain-lain itu kan dilupain ya, sama lupa. Jadi gak pernah ada momen nangis, gak pernah ada momen marah, lupa aja. Dah dari situ
ingetnya dan semuanya aku langsung aware bahwa itu adalah kekerasan seksual waktu pulang sekolah, waktu SMA. Oke. Balik nih naik motor, aku pakai jaket, ya iyalah gimana sih setelan pakai jaket, pakai ransel di helm, lewat dong siang-siang pas udah dekat ke rumah, pelan bawa motor ke pinggir dong kita, tiba-tiba ada motor kenceng banget dari belakang, langsung begal tete. Itu pun kayak Ya ampun. pakai tas, pakai jaket, Pakai helm, semua serba ketutup. ya aku malah nggak nyangka lah di pinggir jalan yang benar. apaan, dan beberapa detik doang Hah? dan kayak kalau aku ya pertama kali sempet gitu Iya. orang nyumpetin harus ngegituin seseorang. Waktu itu di situ masih nge-freeze, nggak tahu karena kan posisinya berlapis-lapis gitu, kayak nggak terlalu kepegang juga kan, keser gitu doang. Cuman pas di kamar ganti baju, jadi aku nggak ngomong tuh pas ganti baju, terus lihat badan aku, marah di situ karena kayak nggak ada yang nggak boleh kayak gitu sama seseorang gitu, sama tubuh orang. Di situ marah, langsung teriak, orang rumah ribet semua. Ibuku dari kantor langsung balik. Wah, aku keluar tuh, aku nggak pernah semarah itu. Detik itu keluar semuanya, sampai yang tadinya pada sedih jadi hening karena ngeliat aku marah semarah itu. Sampai gue inget tuh, kan ada CCTV ya di rumah. Gue inget tuh, Pak, gue bunuh orang itu, aku semarah itu. Terus kayak yang tadinya sedih, yang apa ya, yang kaget gitu kan. Karena mungkin posisinya akunya tadi pakai jaket, pakai ini, kayak jadi gak kepegang banget. Tapi karena marahnya aku, akhirnya aku tuh punya isu. Karena aku nggak pernah semarah itu. Kayak ini kok marah banget ya. Gitu semarah itu, walaupun ya nggak kena ya cuma bagian dada lah ya, nggak terlalu ke grab gitu karena dianya kencang juga. Terus dari situ habis nangis, habis marah-marah, ingat dulu. Iya, bahwa sakit yang dulu tuh, yang ngerasa aku nggak ngasih izin, aku nggak suka tuh, dengan kesadaran yang sekarang jadi marah banget. Keluar, jadi ngerasa berarti aku dulu ngapain, terus keluar. Iya. Di situ aku di professional help sih, karena anger kan, gue nggak pernah semarah itu, nggak pernah ngata-ngatain itu sama orang. Gitu sih, itu yang terjadi. Terus dari situ adalah yang aku lakukan, ketemu lagi sama penyintas lainnya sih, buat ngobrol. Karena ya tadi itu sebenarnya platnya kelihatan. Terus aku juga kayak, kok gue segitunya ya marah sama orang-orang itu. Gitu. Malah yang aku pengen tahu tuh sudut pandang yang lain, yang siapa tahu dia juga kayak gitu. Gitu. Dan nggak sadar atau nggak siap, karena posisinya jadi kalau ada orang lain yang sama-sama penyintas juga, beneran jadi bukan pengen nolong sih, kayak ini aku nggak sempet nih buat ngelawan gitu, udah terlalu lama banget kan. Soalnya kalau sekarang aku omongin, kayak pertama mungkin orang itu udah terlampau berubah, aku nggak tahu karena udah nggak pernah ketemu lagi. Terakhir tuh update-nya juga kayak punya keluarga baru dan punya anak, dan menurutku beda timing aja gitu buat di bring up sekarang. Udah terlalu keburu, terlampau lama. Tapi kalau yang masih segar, kamu udah masih aware, masih ingat gitu, jelas bukti dan lain-lain, go for it sih. Karena meskipun orangnya dikasih tahu, di blow up apa-apa, satu yang nggak pernah akan aku lupa, itu dari SD ke SMA, kan lama banget ya. Iya, benar-benar lama banget, but it still remains. Jadi pas karena kejadian yang SMA itu kan jadi inget,
yang dulu. Iya. Sedangkan yang dulu lebih worse lah ya, Iya, karena iya, kayak iya. pertama kalinya keamanan aku Iya. lagi belajar Iya. apa sih aman itu gitu, itu diganggu daripada aku permasalahin. Jadi yang orang tua tahu tuh kan yang dibegal tete itu. Nah, daripada mempermasalahin itu yang aku pikir udahlah gitu, itu mah lebih pengen ngelupain yang lama. Jadi aku pernah di posisi ini yang harus dilupain, pengen dikubur aja, pengen lupa aja. Jadi kayak sebelum kejadian ada yang megang aku lagi gitu. Iya. Gitu, kayak apa nih yang bisa menjamin aku aman ke depannya. Karena aku belajar bahwa itu bisa terjadi di keluarga sendiri, di tengah rumah. Gitu kan, itu tempat safe place yang 100% terjamin harusnya. Benar. Iya. Gitu. Jadi apa yang bisa menjamin aku aman ke depannya kalau aku harus lupain yang lalu. Tapi lo pernah sampai sekarang gitu ya, kayak gimana sih perasaan lo terhadap si orang itu? Apakah lo kayak let go dan memaafkan, atau sebetulnya masih ada rasa apa ya, kayak lo pengen ngebunuh orang itu gitu, atau gimana? Sekarang sih karena aku masih percayanya hidup tuh dinamis aja gitu, someone can change. Kalau yang kayak gitu, jadi kayak ada dipisahin dua gitu loh. Kalau antara aku sama si pelakunya, kalau masih fresh dan aku punya bukti dan aku lebih aware dulu, ya iyalah pasti gue laporin gitu, bilang. Tapi karena itu yang udah lama, kalau yang lampau sih beneran let go dengan memaafkan ya untuk aku, karena itu datang dari keterbatasan aku sebagai manusia juga. Kayak aku anak kecil, aku nggak tahu gitu, karena aku pernah mikir nih, mau dikasih tahu semua orang, mau dia masuk penjara, gak bisa bikin gue lupa. Iya benar. Gak bisa Lukanya bikin nggak hal bisa. itu Iya, hilang. Iya benar. Kayak apapun yang ada di dunia ini gak akan bisa mengobati. Benar. Mau mati sekalipun orang itu Iya, gak bakal mau bisa jadi bebas obat. deh, mau matinya mau kayak gimana terserah gitu. Gak bakal jadi Iya, obat. karena itu jadi looping sih pertanyaannya. Apa yang bisa ngebuat aku puas kepada pelaku gitu? Nggak ada. Nothing in this world sih. Nah, kalau emang kayak gitu ya dengan memaafkan, walaupun memang pasti sulit banget ya. Itu looping juga sih, kayak soalnya tricky juga. Pertama kali kalau kita jadi penyintas itu pasti nyalahin diri dulu. Yes. Kenapa aku nggak hati-hati? Yes. Kenapa mungkin Kenapa aku baju, nggak oh teriak? harusnya gue pakai baju yang kayak gini, harusnya nggak. Kenapa aku nggak mukul orang ini aja? Kenapa nggak langsung Iya. bawa pisau Benar, terus benar, tusuk benar, aja? benar. Itu looping pertama kali Iya benar. jadi penyintas gitu. Itu pasti Iya, tanpa harus diingetin. Iya. Kadang kita tuh paling jago nyalahin diri sendiri tuh. Iya benar banget. Nah, itu di situ tuh ada tricky banget kalau jadi penyintas tuh kayak gitu. Karena kan setelah kejadian itu ada beberapa kali kejadian lagi kan. Gitu yang menimpa aku juga gitu. Kayak ini aku udah aware, udah tahu, tetap aja. Iya benar. Gimana? Itu kan di luar kontrol kita. Iya benar. Cuman kayak gimana sih proses lo untuk coping untuk semua itu? Karena kan tadi pas lo SMA lo bener-bener kayak di sisi yang marah banget kan, bahkan akhirnya jadinya trauma masa lalu lo tuh kayak muncul lagi ke permukaan gitu. Padahal tadi udah tenggelam jauh dan lo udah kayak lupa, nggak inget, tiba-tiba muncul lagi. Gimana akhirnya lo coping itu? Tadi lo bilang kan sempet ada di lagi komunitas ya? Iya, Nggak ketemu sama penyintas juga. Terus ngobrol-ngobrol Lo juga. ke psikolog juga kah? Ke psikolog iya juga, aku ke psikiater juga. Nah, cuman yang karena kan sekarang gitu. Ada beberapa recent tahun ini juga. Tahun ini tahun lalu deh ada terakhir kejadian tuh tahun lalu. Nah, dari kan ini ada beberapa kejadian, aku lupa urutannya kayak gimana. Pokoknya setelah yang kejadian SMA itu, yang aku lakukan adalah fix bahwa gak pernah salah, kita tuh gak pernah salah karena hal-hal itu bisa aja terjadi dan pelaku tuh beneran di luar kontrol kita. Iya. Gitu. Yang aku lakukan adalah tulis sih.
tulis bagaimana itu terjadi dan selalu sharing, karena sebenarnya yang aku rasakan itu bukan menjadi tidak ada kemungkinan pelaku. Bahkan kayak sekarang tuh misalkan kalau ke klub nih, kalau ke party, gue tuh kayak udah langsung lihat, ini orang udah nggak benar. Samperin orang itu, kamu mabok gak? Udah kecep-kecep gitu, udah gitu-gitu kan. Mana teman-teman kamu yang di sana kan? Anterin. Terus ini dia diliatin ini, dipepet-pepet ini, dia walaupun bilang iya mau balik sama orang ini, dia belum tentu konsen. Jadi kayak bisa ngelihat lingkungan dan ketemu sama orang, terus ngasih tahu gimana sharing itu, it helps sih. Itu lebih coping yang aku dapatkan dari pelajaran itu. Kayak mungkin nge-freeze ketika itu terjadi, awalnya dek dulu, tapi kalau udah masuk ke looping, aduh harusnya aku hati-hati gitu-gitu, udah tahu kayak ini mau nyalahin diri nih. Terus ketemu cerita, misalkan cerita sama kamu kan, ini terjadi kayak gini, harus gimana? Cari waktu buat nafas dulu, habis itu udah tulis, ternyata kayak gitu, terus sharing sama teman-teman, ini bisa kejadian. Jadi kayak secara nggak langsung juga menurut gue cara untuk mengobati yang bisa membantu kita itu, kalau misalnya kita adalah penyintas, itu adalah dengan jangan sampai deh ada sem-sem yang lain ngalamin yang sama. Iya sih. Itu udah udah jadi otomatis aja gitu. Iya benar. Kenapa karena sekarang udah kayak lihat jadi kayak kadang tuh kalau mikir kayak otomatis nggak sih, maksudnya pada saat itu lo punya kejadian kayak gitu, lo kayak somehow berharap kan, I wish gue ada orang yang waktu itu pada saat itu bisa ngebantuin gue, gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, menurut gue mungkin itu bisa jadi kayak secara otomatis bikin kita yaudah, kalau selama gue bisa bantu kenapa enggak, gitu loh. Karena kebayang lah orang yang ada di posisi-posisi yang tadi lo bilang, kayak dia mungkin lagi di klub, terus kadang mungkin ada yang suka dikasih drugs atau apa kan diminumnya tanpa sepengetahuan gitu. Yang kekerasan kayak gitu tuh bisa banget terjadi gitu loh. Dan kadang hal-hal kayak gitu nggak bisa kita tebak gitu ya. Segimanapun kita mau ngelindungin diri, pasti selalu ada oknum yang pengen ngejatuhin kita lah kalau misalnya emang udah niatannya jelek. Ada terus pelaku tuh, pasti ada aja. Mau dibilang kayak dulu misalkan karena ada kesempatan, menurut aku pilihan sih. Pilihan, kesempatan itu ya selalu ada kapanpun, tapi kan lo bisa milih. Separah ya tadi lagi naik motor milih kayak gitu, ke orang lain kayak itu milih, bukan karena ada kesempatan. Benar. Ya buktinya kayak yang udah diniatin, gesek-gesek di tempat umum. Iya benar. Ngeliatin pasti tempat umum dan lain-lainnya. Megang di tempat umum berarti kan itu bukan kesempatan. Iya. Benar. You just to be like that. Gak ada celah bisa jadiin korban tuh, nggak ada. Itu pilihan banget sih. Ketika karena kan ini posisinya kita sama-sama cewek nih ya, dan orang mungkin mikir kekerasan seksual cuman cewek doang, gitu kan. Dan memang faktanya yang sering terjadi, maksudnya bukan yang sering terjadi ya, maksudnya yang sering kita dengar di media, sosial media maupun di media gitu ya, adalah rata-rata tuh kasusnya perempuan yang jadi korban, akhirnya perempuannya jadi penyintas. Gue nggak tahu apakah mungkin perempuan itu segitu vokalnya untuk menyuarakan apa yang terjadi sama dia, atau karena segitu mudahnya perempuan untuk bisa curhat ke teman perempuannya, sesama perempuannya. Yes, lebih vulnerable. Yes, punya gitu. wadah. Atau gue nggak tahu kenapa, tapi menurut lo nih, ketika lo ngumpul sama lo berarti waktu itu punya komunitas toh, ya kan, sesama penyintas. Iya. Ada cowok dong pasti. Nah, ini juga pernah kejadian dan yang membukakan mata. Yang kenapa aku ada bareng Sisil ngajar comprehensive sexuality education ini, karena kan awalnya aku fight buat para penyintas ini toh. Kayak udah gitu. Terus ngasih edukasinya juga dari apa yang sudah alami dan teman-teman alami gitu. Sampai akhirnya ada yang cerita laki-laki gitu. Ini hampir aku miss juga. Gitu lah, manusia tuh ada egonya gitu tuh. Miss karena dia bilang it happens to me,
itu terjadi sama aku, tapi gak ada wadah untuk cerita. Aku pernah cerita sama teman-temanku, tapi kalau di cowok tuh ada juga yang jawab, ya ilah gitu doang, kenapa nggak dinikmatin aja. Atau misalkan yang sama laki-laki lagi nih, malah jawabnya, berarti lo gay dong sekarang. Kan kayak di situ aku langsung kayak digituin tuh, karena kalau misalkan teman perempuan nih cerita group hug, Iya, benar. mendapatkan tempat yang super vulnerable, super comfy dan aman gitu. Iya. Sedangkan kalau laki-laki nih ada ada budaya, gak disebut toxic maskulinitas, aku nggak tahu, karena yang pertama kali kayak dibilang kok nggak dinikmatin itu parah banget sih. Itu fakta banget sih. Iya, karena dalam hal ini lo anjing. aku sama sekali nggak ngebayangin gender. Iya, Kayak benar ada benar. pelaku dan penyintas, nggak ada tuh gendernya, manusia sama manusia aja gitu. Tapi pas ada yang ngomong kayak wow, ternyata ini masalahnya datang dari culture juga, dari lingkungan juga. Iya. Gitu, dimana ya perempuan juga bisa jadi pelaku, tentu saja. Benar. Gitu, dan akhirnya benar kenapa nggak cuman tentang kekerasan seksual doang, nggak cuman tentang boundaries doang, nggak cuman tentang tubuh doang. Ini tuh harus komprehensif, harus menyeluruh. Karena plus budaya. Iya. Budaya toxic maskulinitas tadi. Iya. Terus ada budaya masculinity entitlement, cowok harus ngelindungin cewek. Ini aku aneh kalimat itu tuh. Pertama anehnya, cewek emang harus dilindungin dari siapa? Kalau zaman dulu, oke, dari makhluk buas karena kita tinggal di hutan gitu ya. Nah itu, terus berarti kan cewek harus dilindungi dari siapa? Terus yang ngelindungin cowok siapa? Iya, kadang gue, iya benar. Kadang gue suka mikir juga gitu. Ada lembaga perlindungan perempuan gitu kan, anak perempuan. Kalau anak lah boleh lah. Lembaga perlindungan laki-laki. Betul. Gitu. Itu apakah segitu apa ya, cowok tuh kayak entitlement, karena merasa harus kan? melindungi. Iya, benar. Dan gue sempet waktu itu pernah juga sih kayak running polling gitu. Kan kalau perempuan kalau mau lapor hal-hal kayak gini bisa ke Komnas Perempuan ya. Iya. Kalau laki-laki lapor kemana ya? Jawabannya adalah ke polisi. Tapi seperti yang kita tahu, kalau ke polisi pun agak problematik gitu loh. Tapi kan itu mungkin beda gitu loh, kan itu harus ke hukum kan. Exactly, Kadang iya kan? bahkan penyintas aja, maksudnya hak yang mereka dapatkan pertama kali itu bukan keadilan, tapi keamanan. Betul. Dan kadang tuh bukan yang ya kayak tadi ya, maksudnya lo mau menjarain itu pelakunya, mau sampai pelaku itu dihukum mati, ngerajam apa segala macam, itu nggak akan menyembuhkan mental si korbannya gitu loh. Jadi menurut gue malah yang lebih penting itu yang dibutuhkan oleh penyintas adalah keamanan dan kesehatan mentalnya gitu loh. Iya, bahkan kayak misalkan lu ada di tempat nih, terus ngerekam gitu. Iya. Mau ngomong ke publik kayak mau ke polisi, itu harus konsensual penyintas. Iya, benar. Dan kita gitu, misalkan punya teman atau punya siapapun, terus dia jadi penyintas, nggak ada dan nggak berhak untuk nge-blow up itu, untuk ngelaporin itu. Benar. Hak yang pertama kali bisa kita kasih itu adalah keamanan. Make sure dia nyaman, make sure dia aman, apapun yang dia inginkan untuk privasinya. Karena yang baru aja dilecehin, itu hak dia aman di dunia ini. Betul. Gitu, jadi itu yang udah dikasihnya gitu loh, hak keamanannya. Iya, pelaku mah udah fix gitu. Iya. Sebelum keadilan tuh keamanan orang ini dulu. Iya, benar. Dia mau nggak disebutin? Iya, benar. Gitu, itu belum, karena kan state-nya pasti nge-freeze dulu, pasti ngerasa salah dulu, belum nanti mikirin kayak gimana ke depannya, nggak tahu, itu aja udah pusing gitu. Gitu, jadi bisa, kalaupun nanti kita jadi saksi, mungkin kumpulin dulu dan save itu, ngobrol dulu, penyintasnya dulu gitu. Benar. Yang diamanin, nanti dia udah oke baru. Gitu sih. Jadi gitu ya, emang. Dan kekerasan ataupun pelecehan tuh nggak pernah mandang gender ya.
mau gender, lu, usia, nggak waktu, mandang baju, siapapun. nggak Iya. mau deket juga. Bahkan kan maksudnya kalau kita ngajar nih di kelas, kita selalu ngasih tahu sesuai data pun yang paling banyak tuh kan dari circle terdekat, Betul. rumah, keluarga. Benar, Aku pun benar, datangnya dari yang terjadi di rumah sendiri, di tempat benar. yang nggak pernah aku bakalan pikirin hal-hal itu terjadi Benar. gitu. Dan itu Iya, terjadi. Iya kayak yang kita denger ya beberapa hari ke belakang gitu, Iya, sama kasus-kasus tetangga. pelecehan kan, iya, pemerkosaan Tetangga. sama kakek, paman, itu Iya. anggota keluarga semua loh, Yang gila. dia nggak tahu. Fakta banget, iya Dan makanya. kayaknya pasti langsung kebayang itu sih. Aku pun itu yang aku rasain, kayak iya ada kebingungan. Ini kan karena keluarga ya gitu. Efeknya tuh banyak banget dan Iya. panjang banget. Belum nanti dikomentarin sama anggota keluarga yang julid, Iya. yang kamu sih Hmm. begini begitu. Wah, itu akan lebih super duper lebih problematik lagi Iya, sih. iya, Jadi iya. it's a long way Haha. to go. Iya benar. Panjang banget. Tapi kalau dipikir ya, kalau dulu kan lo ketika masih kecil kan lo nggak pernah dapat pembelajaran soal atas ketubuhan ya, dan kayak lo aja baru dikasih tahu bokap lo kalau keamanan tubuh lo itu Pas mau mens. iya pas mau mens kan aneh gitu kan. Jadi Harusnya dari kayak kecil. seakan-akan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi ketika seseorang sudah beranjak mens, tumbuh. udah Iya. mens gitu kan. Nggak mungkin gitu Padahal sama iya nggak balita. mungkin sama Padahal yang anak ada kecil juga gitu kan. kan. Padahal justru malah banyak gitu terjadi ke anak-anak yang notabene mereka tidak pernah mendapatkan Nggak tahu. pembelajaran kan, seks edukasi gitu. Dan pun juga sekarang ketika lo sudah segini dan akhirnya lo jadi educator juga gitu ya, pernah kejadian juga lagi kejadian. Ada lagi. Ada lagi yang satu bukan keluarga sih, tapi keluarga jauh lah gitu. Itu juga kejadian yang terakhir itu, tapi kalau itu verbally. Gimana, boleh Verbally. dikasih tahu nggak? Ini sebenarnya hal yang nggak pernah aku bayangkan gitu loh, karena mungkin kalau soal kondisi aku udah banyak belajar, situasi dan lain-lain gitu. Kayak aku udah ngerasa ini udah contreng-contreng semua, ini udah oke gitu. Udah Ini banyak secara belajar. teori lo pun tahu, Iya, terus abis itu secara dulu pengalaman juga udah ada, ada dan akhirnya jadi- lo jadi lebih menjaga diri Iya, gitu. Tapi- udah gitu. Tapi waktu itu kejadiannya, jadi posisinya aku tuh lagi di dalam kamar sama dia karena lagi nginep di hotel gitu. Nah, nginep di hotelnya itu bukan pertama kalinya. Oke. Jadi udah beberapa kali, dan beberapa kali itu ya biasa aja gitu. Nah, ini posisinya waktu itu di hotel, posisinya jauhan banget. Kayak ini deket, ini aku di sini, kayak dia di pojok gitu. Agak di pojok kan kalau ruangan. Twin bed gitu ya? Iya, Kasurnya. dan enggak ini kan. Nggak nempel. Enggak. nempel. Jauhan banget Iya, gitu. iya. Nah, waktu itu gue mau mandi nih. Gue mau mandi, terus pas mau mandi, dia sempet-sempetnya bilang, gue udah mau masuk toilet nih, bilang, mau mandi bareng nggak? Itu aku kayak, What the fuck? pertama aku pikir kayak, ini bercanda, tapi gak bercanda. Terus aku langsung, ya nggak mau lah. Najis. Gue langsung bilang kayak gitu dong. Itu posisinya udah mau masuk toilet, terus dibilangnya, ya ya udahlah, terakhir gitu sebelum kamu nikah. Terus aku kayak posisinya, dia posisinya udah tua banget men. Dan mau mandi sempet, gue langsung masuk itu, saking deg-degannya, ditutup, dikunci, terus gue langsung sepanjang mandi liatin kuncinya gerak atau enggak. Najis. Terus kayak bercanda kali ya, tapi pas pakai shower gue langsung nangis, nggak bercanda. Terus kayak gini banget.
Ih, Kalau secara verbally, aku belum pernah tuh kayak pertama kalinya. Jadi waktu itu aku kesel banget. Nah, mana posisinya aku bakalan sekereta sama orang ini baliknya. Di dalam hati aku, ya udahlah, emang brengsek nih. Berarti pelecehan ada semenjak di dalam otak. Lo nggak usah gerak aja, lo tinggal ngomong gitu udah bisa gitu. Sama gue yaudah bodo amat, yang penting nggak dipegang. Masih bisa, oke lah, bodo amat udah. Pas di kereta gue ketiduran tuh karena ngantuk banget. Pas bangun tangannya udah ada di paha dan itu langsung kayak gak pernah kayak gitu sebelumnya. Gue tuh sempet gak ngomong, diem. Bahkan ke laki gue juga kagak ngomong karena kayak masa sih, masih shock, super shock gitu. Gue percaya banget sama orang ini dan orang yang sangat berpendidikan. Masa sih nggak pernah beres. Sampai akhirnya mau tidur, aku ngomong dan aku bilang bahwa ini kayaknya salah aku ya, gara-gara nginep gitu sama dia. Terus kayak tapi kan udah pernah beneran itu, aku lama tuh looping dinyalahin diri. Karena gue kayak bisa nggak sih nggak usah ngomong, bisa nggak sih gitu. Mungkin benar itu nggak akan pernah kejadian gitu, kayak mungkin di dalam kepala dia. Jadi kayak aku mikirnya, jadi selama ini ngebayangin apa, iya kan? Kalau di akhirnya kitanya jadi kayak punya asumsi seperti itu kan, kayak what, aku objek seksual juga gitu. Umur yang udah terlampau jauh udah aku anggap kayak orang tua sendiri gitu. Ya ampun gitu, kok bisa kayak gitu. Itu kejadian yang terbaru dan akhirnya aku kayak, that's why catcalling yang paling biasanya di nomor sekian kan, dan ngerasa yaelah gitu doang, verbal it's still killing you, itu nggak pernah keluar dari kepalaku. Dan aku fix kayak gak bisa, emang ini manusia kalau udah niatnya begitu, kalau udah kotor gak usah megang, gak usah ngapa-ngapain, diomongin, ngetik doang juga gitu. Iya, benar. Ya sekarang kan tinggal ngetik, tinggal bilang gitu, tinggal nge-DM. Wah, iya benar. Kayak lebih mudah. Iya benar sih, setuju. Kacau, ternyata memang tidak terelakkan hal-hal tersebut terjadi. Jadi kayak rot in hell. Gila. Oh my god, fakta banget coy. Tapi tuh tetap aja ya, maksudnya kita udah tahu teorinya, tahu cara ngelindungin diri dari pengalaman dan segala macam, dari cerita orang. Tapi tetap aja kayak hal-hal kayak gini tuh nggak bisa terelakkan gitu. Emang Betul. pasti. Iya tadi ya, nggak kenal tempat, nggak kenal situasi, nggak kenal umur lo berapa, nggak kenal lo sama siapa, pasti bisa aja kejadian gitu. Tapi gimana cara lo biar bisa apa ya, kayak ngegerakin perasaan itu gitu supaya keluar? Kalau yang terakhir ini akhirnya gue harus cerita sedetail-detailnya dan hari itu keluar semua sih emosinya. Dan kemarin yang terakhir itu adalah jadi titik dimana let go tuh beneran let go. Kalau awal tuh kayak masih aja ada kayak ngatain gitu. Tapi di titik ini akhirnya kayak when things happens gitu, dan lo udah berusaha seberusaha-berusahanya dan itu terjadi gitu, kayak it's never your fault sih. Ya benar, gue Itu setuju. let go titik di mana kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah, ikhlas. Ketidakberdayaan sebagai manusia, keterbatasan kita jadi manusia mau kayak gimana pun gitu. Di situ memang ada let go di mana you can control benar. someone else tuh, benar. Don't stress yourself too much. Karena
Iya, akan selalu aja lah ada. Tapi kayak somehow ini bisa menurut gue ya, ini kayak macam kayak stages of grief juga sih jatuhnya. Stage of grief, Ya, betul. stage of grief juga kan. Jadi pertama lo tadi mungkin di posisi yang ketika lo masih kecil terjadi kekerasan itu lo denial. Lo Iya. ngerasa kayak oh mungkin ini bisa jadi ya, kayak oh mungkin ini cara om gue mungkin ini normal, atau mungkin ini kayak ini cara dia menunjukkan rasa kasih sayang. Bisa jadi kan, namanya Iya, anak nggak kecil, who tahu. knows kan, Nggak nama tahu. anak kecil gitu kan, dia nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi kayak masih denial, kayaknya nggak apa-apa deh, walaupun mungkin pasti intuisi tuh intuisi tuh pasti Betul. Nggak mau. pasti melawan Iya. gitu kan. Cuman mungkin pada saat itu lo denial gitu, dan abis itu kayak ketika lo SMA, angernya itu keluar, iya kan? Angernya itu, marahnya itu iya. keluar, marah yang tadinya istilahnya udah lo tenggelamin, ternyata udah dia lupa. muncul lagi ke permukaan gitu kan. Dan abis itu ketika sekarang ini mungkin akhirnya lo udah acceptance, udah yang Iya. kayak Itu terakhir forgiveness, udah yang kayak ya udah mau gimana, you could never blame the situation. Lo nggak pernah bisa nyalahin orang, yang nggak pernah bisa nyalahin keadaan yang sudah terjadi gitu. Dan akhirnya karena kadang mungkin kita gini ya, masih yang di posisi kita tuh pengen mengontrol apa aja yang ada Iya sih. di kita. Dan somehow ketika lu brings that control dan terlalu erat ngontrolnya, itu sebenarnya yang malah bikin lo makin tersiksa sendiri. Karena akhirnya jadi tali itu tuh makin kencang gitu loh, kayak saking kayak gue pengen kontrol diri gue pengen aman gitu. Iya, makin fuck up karena Makin makin parah banyak kan yang si nggak talinya. sesuai gitu Exactly, loh. ya kan, lo nggak pernah bisa ngontrol situasi. Betul. Tapi once you let go these ropes gitu ya, ketika lo let go ini tali yang tadinya lo berusaha kontrol, gue rasa itu bener-bener titik dimana oke, jangan So nyalahin, many things udah in jangan life. nyalahin. Shit always happens, siapapun itu lo gitu ya. shit always happen. Shit will always happen gitu. Mau dimanapun lo situasinya, lo siapa, sekelas istilahnya cowok kekar, bodyguard, badan-badan Iya, lo mau satpam di yang kotak gede besi gitu deh. Lo mau di kotak besi, itu pasti Nggak. ada aja. Kalau It's misalnya ada simple. orang yang pengen, emang niatnya udah pengen ngejatohin lo, pengen Betul. ngejelekin lo, itu pasti akan selalu ada gitu. Dan lo nggak pernah akan bisa kontrol itu gitu ke depannya. Terakhir kali ya, mungkin di luar sana juga banyak orang-orang yang masih terkungkung, masih belum mau speak up, masih belum mau ngobrol ke orang lain. Padahal menurut gue ngobrol ke orang, sharing seperti ini, itu bisa jadi salah satu saluran tong sampah gitu. Yang artinya kalau misalnya lo punya beban gitu ya, ini kayak beban batu gede banget gitu ya, ketika lo cerita itu tuh Bukan. mecah-mecahin batunya jadi Betul. makin kecil supaya jadi kerikil dan gampang dialirin. Itu adalah salah satu buang sampah emosional gitu ya. Dari sisi lo nih, karena lo kan seorang penyintas dan lo pernah berada di posisi yang seperti itu, terus juga akhirnya lo juga ngumpul ketemu sama orang yang komunitas yang istilahnya sama lah, like minded gitu ya. Ada saran gak sih kita sebagai pendengar gitu ya, kalau punya temen yang seperti ini, how can we treat them better ketika teman kita yang korban terus pengen cerita ke kita? Yang pertama, lakukan hal-hal yang menurut kamu impossible, termasuk kayak terbuka sama orang. Mungkin kayak dari awalnya nggak pernah mikir kayak gak ada yang bisa aku percaya. Aku itu wajar banget kalau itu terjadi, karena yang kamu alami itu bukan cuma tentang kamu dipegang, kamu berdarah, kamu di apa-apain, tapi kamu tuh kehilangan keamanan. Dan keamanan itu tuh kayak hak yang paling fundamental ketika kamu hidup. Itu pertama ada, yang kedua aman. Gitu. Jadi wajar kalau kamu ngerasa nggak percaya sama orang lain, wajar kalau kamu merasa Kamu sendirian gitu. Tapi kalau kamu ingin keajaiban gitu, kayak ada kekuatan baru, lakukan hal yang menurut kamu possible sih. Termasuk cerita sama orang. Karena yang pertama kali aku lakukan dan berani cerita pun, aku ngerasa tetap aja nggak ada yang nolong gitu. Tapi ketika aku ya udahlah, aku melakukan hal-hal yang menurut aku impossible, kayak berbagi
dan ada kan juga nulis tulis itu semuanya mungkin awalnya susah, mungkin awalnya kayak nggak mungkin, tapi dengan kamu melakukan hal-hal yang kamu rasa aduh paling nggak bisa, paling nggak mungkin, paling takut, itu akan memberikan kamu jawaban atau kayak insight baru. Itu sih semudah ya, bicara tuh bisa kemana aja ya, kalaupun lo merasa nggak punya, kalau merasa nggak punya temen yang bisa ngedengerin, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau mungkin konsul langsung ke Berani Berencana juga nggak masalah sih kayak gini. Seenggaknya kayak beneran ada deh orang yang pertama kali, dan pasti ada. Iya, pasti ada. Setuju banget. Let go, iya. Harus let go. Kita juga harus let go nih untuk acara hari ini. Karena sudah panas nih. Saya kayaknya butuh minum. Lemes banget. Lemes. Tapi sumpah makasih banget Sam yang udah datang dan udah sharing ceritanya hari ini, karena ini bener-bener pembelajaran yang semoga teman-teman di rumah yang lagi nonton tuh bisa merasa ini bermanfaat dan bisa ngambil hikmahnya gitu ya, dan juga bisa semakin aware gitu terhadap keamanan diri, karena jujur deh nggak ada lagi yang bisa ngeamanin diri kita selain kita sendiri, sendiri. Ngelindungin diri itu kita dulu gitu. Kitanya harus benar-benar ngelindungin diri kita. Cobalah try to be aware sama sekeliling, aware sama diri kita juga gitu. Kalau intuisi sudah berkata tidak atau sudah melawan, udah nggak enak feeling, dengarkan. Go, gitu. choose that. Iya, itu dengarkan. Dan kalau misalnya sudah terlanjur kejadian, jangan pernah menyalahkan apa yang sudah terjadi, tapi coba ceritakanlah kepada orang-orang yang menurut kalian bisa nge-support kalian. Ingat, selalu ada jawabannya, selalu ada jalan untuk setiap permasalahan, selalu ada solusi. Jadi kalian pasti bisa keluar dari sini. Oke deh kalau gitu, thank you so much Sam. Dan teman-teman di sini, buat kalian yang masih kepo tentang kesehatan reproduksi ataupun seks edukasi, pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa follow Instagramnya @beraniberencana. Di situ banyak banget informasi soal seks edukasi yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Dan juga nggak usah ragu buat nanya tanpa malu ke hotline-nya Berani Berencana. Jadi Berani Berencana ini yang tadi aku bilang ya, ini adalah tempat konsultasi online di mana kalian bisa sharing soal, kalau mau nanya soal kesehatan reproduksi ataupun pengen nanya soal kontrasepsi dan lain-lain, itu bisa ke Berani Berencana. Jadi bisa hubungi via chat WhatsApp, Line, Telegram, juga bisa ke web chatnya beraniberencana.com. Jangan lupa di-subscribe ya YouTube channelnya, karena pastinya nanti bakal ada episode-episode yang lebih menarik lainnya. Oke Sam, thank you so much udah sharing-sharing ya. Makasih banget buat waktunya, udah ngeluangin, karena menurut gue ini semoga aja buat teman-teman di rumah yang lagi pada nonton bisa bermanfaat ya. Ya, thank you so much. Jangan bosan-bosan ya kalau diundang. Oke, buat semuanya, jangan lupa buat follow @beraniberencana. Dan aku pengen ngasih tahu kalau jangan lupa nih buat subscribe juga. Soalnya next time pasti bakal ada episode-episode yang jauh lebih menarik. Konsultasi gratis, konselor asik, nggak pakai dijudge, cuma di hotline Berani Berencana. Kamu bisa chat melalui WhatsApp, Line, Telegram, ataupun webchatnya beraniberencana.com. Dan stop hoax and spill the truth. See you on the next podcast.